Hari ini kita akan membahas tentang fiil. A. Pengertian fiil. Jadi terlebih dahulu sebelum kita masuk, kita akan membahas pengertian fiil terlebih dahulu. Apa itu fiil? Jadi ada fiil, ada isim, ada huruf. Kemudian yang kita bahas di sini adalah tentang pengertian fiil. Fiil adalah kata yang menunjukkan arti pekerjaan atau peristiwa yang terjadi pada suatu masa atau waktu tertentu, baik itu masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi fiil atau kata kerja merupakan suatu peristiwa atau kejadian yang bisa terjadi di masa lampau, sekarang, ataupun akan datang. Jadi beda dengan isim. Kalau isim bisa nama orang, kata benda, dan sebagainya. Tapi kalau fiil khusus kata kerja. Jadi kalau misalkan kata kerja apapun yang dilakukan, berarti itu masuk ke kategori fiil. Contoh membaca itu termasuk fiil. Makan kata kerja termasuk fiil. Berjalan, tidur, kemudian melihat, dan sebagainya itu termasuk kategori fiil karena merupakan pekerjaan. Perhatikan contoh berikut dan lihat perubahan bentuk kata kerjanya. Saya sudah membaca Al-Quran. Qara'tul Quran. Qara'tul Quran. Bentuk fiilnya adalah qara'tu. Di sini menggunakan fiil masa lampau atau fiil madi. Kemudian saya sedang atau akan membaca Al-Quran. Aqra'u Qur'ana. Aqra'ul Qur'ana. Aqra'u menggunakan fiil mudhari, makna sedang atau akan membaca. Makna sedang atau akan membaca. Kemudian yang ketiga, Iqra'il Qur'an. Iqra' al-Qur'an. Kalau disambung bisa bacanya Iqra'il Qur'an. Bacalah Al-Quran. Di sini menggunakan fiil amar. Di sini menggunakan fiil amar atau fiil perintah. Disuruh untuk bacalah atau disuruh untuk membaca. Jadi ada 3 macam fiil di sini yang diberikan contoh. Yang pertama fiil madi, yang kedua fiil mudhari, dan yang ketiga fiil amar. Kita masuk ke bagian B. Macam-macam fiil. Yang pertama fiil madi. Secara bahasa, fiil berarti kata kerja, sedangkan madi berarti yang telah lampau atau lewat. Jadi fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau. Jadi fiil madi adalah kata kerja yang telah dilakukan. Contohnya, kemarin saya belanja makanan di warung. Kemarin saya belanja. Belanja adalah kata kerja. Membeli sesuatu di warung. Membeli sesuatu adalah kata kerja yang telah dilakukan karena kemarin atau tadi atau barusan atau pagi tadi. Nah, itu merupakan kata kerja masa lampau atau fiil madi. Jadi fiil madi adalah kata kerja yang menunjukkan terjadinya suatu pekerjaan atau peristiwa pada waktu lampau atau waktu yang telah dilakukan. A. Ciri-ciri fiil madi. Ciri-ciri fiil madi antara lain tampak pada huruf asli kata kerjanya dan huruf akhir selamanya berharakat fathah jika berupa fiil shahih dan tidak bersambung dengan dhamir mutaharrik yang dirafa'kan. Jadi ada beberapa ciri fiil madi. Nanti kita akan masuk ke dalam contoh. Kemudian B. Bentuk fiil madi sesuai pelakunya. Bentuk fiil madi sesuai pelakunya. Jadi ada masing-masing domirnya di sini. Domir atau pelaku. Dilihat di situ ada yang pertama ada domir huwa, berarti pelakunya dia seorang laki-laki. Otomatis fiil madinya kita ambil contoh kataba, maka dia telah menulis atau dia laki-laki telah menulis. Jadi itu bentuk asli tanpa perubahan karena itu asal. Yang kedua, hiya, untuk domir hiya dia perempuan, katabat dia perempuan telah menulis. Katabat. Kalau fiil untuk domir huwa kataba, kalau untuk domir dia perempuan domirnya katabat, ada tak di belakang tak berbaris sukun.
Jadi ada kata bentuk aslinya plus tak pada huruf terakhir atau tak sukun di huruf terakhir asal kata. Kataba menjadi katabat. 3. Kata beta. Untuk domir anta yang ketiga ada kata beta. Kamu laki-laki telah menulis. Kamu laki-laki telah menulis. Ada huruf asli kata ba, tapi huruf ba terakhir disukunkan kemudian ditambah kata ta pada huruf terakhir. Yang keempat, anti, domir anti, ada kata beti. Kamu perempuan telah menulis. Jadi di sini bentuk asli kata ba-nya huruf akhirnya disukunkan kemudian ditambah ti pada huruf terakhir. 5. Ada kata ana, domir ana, fi'il madinya adalah kata betu. Fi'il madinya adalah kata betu. Aku telah menulis, maknanya aku telah menulis. Di sini ada huruf asli, kemudian huruf asli ba-nya disukunkan ditambahkan tu di belakang huruf terakhirnya. Kemudian yang keenam, contoh yang keenam, nahnu, kata benar. Kata benar, kita telah menulis. Jadi huruf asli disukunkan huruf akhirnya kemudian ditambah na panjang pada huruf terakhir. Kalau menggunakan kalimat atau menggunakan kata yang selain dari kata-kata ba bisa. Contohnya nasaro, domir huwa, contohnya nasaro. Dia laki-laki telah menolong. Untuk dia perempuan, nasoro karena ditambahkan tak sukun di belakangnya otomatis menjadi nasorot. Dia perempuan telah menulis. Yang ketiga, domir anta untuk kata nasara, nasarta. Kamu laki-laki telah menolong. Yang keempat, kata beti. Untuk domir anti. Kata nasara berubah menjadi nasarti. Kamu perempuan telah menolong. Yang kelima, domir ana ada nasartu. Untuk kata nasara, nasartu, aku telah menolong. Yang keenam ada domir nahnu. Untuk kata nasara, nasarna. Maknanya kita telah menolong. Di sini ada 6 domir yang dicontohkan. Walaupun sebenarnya domir untuk fi'il madi atau kata kerja fi'il madi itu berjumlah 14. Nanti selanjutnya akan Bapak jelaskan lebih rinci lagi.